Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Devi Pambayun dengan NIM 003. Kemudian Lalu saya sendiri Ahmad Fadlan dengan NIM 007. Saya Anugrah Dia Putri, NIM 11. pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang metode gempa langsung. Yang pertama akan dijelaskan oleh Anugrah. Jadi, pengertian dari gempa langsung sendiri ini adalah proses pembuatan tablet di mana bahan baku serbuk dikompresi secara langsung tanpa melalui tahap granulasi basah atau kering. Dari eh, pengertian tersebut, maka didapatkan seperti prinsipnya adalah pencampuran bahan aktif dan eksipien yang memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik, lalu langsung dilakukan proses pengempaan menggunakan mesin tablet. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah dalam gempa langsung, eh, bahan bahan yang digunakan itu harus memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Lalu bedanya dengan granulasi kering itu apa sih? Kan hampir mirip tuh. Kalau di granulasi kering itu ada namanya proses eh, pemadatan dari yang tadinya serbuk-serbuk lalu dipadatkan menjadi slug atau lembaran dengan menggunakan roll compaction yang kemudian dipecah dan diayak menjadi granul seperti itu. Sedangkan kalau di gempa langsung itu begitu bahannya dicampur, bahan aktif dan eksibien dicampur, langsung digempa masuk ke mesin gempa seperti itu. Lanjut. Nah, untuk syarat bahan tadi ya syarat bahan yang digempa itu yang pertama sifat mengenai sifat alir atau flowability, ada aliran bebas yang berarti serbuk bahan aktif dan eksibien harus memiliki sifat alir yang baik agar dapat mengisi dye and dye secara seragam dan konsisten. Kemudian ada sudut diam. Sudut diam yang rendah menunjukkan sifat alir yang baik, jadi saling berkaitan. Kemudian yang kedua ada sifat kompresibilitas atau kemampuan uh, kompres. Yang pertama ada kemampuan mengikat, bahan harus mampu mengik- membentuk ikatan yang kuat di bawah tekanan untuk menghasilkan tapet yang keras dan tidak mudah rapuh. Dan ada deformasi plastis. Bahan yang mengalami deformasi plastis cenderung membentuk tapet yang lebih kuat karena partikel-partikelnya saling mengunci. Ya. Selanjutnya fragmentasi. Beberapa bahan juga dapat membentuk ikatan melalui fragmentasi partikel di bawah tekanan, sehingga terbentuk seperti permukaan kontak yang lebih besar. Seperti itu. Kemudian sifat selanjutnya sifat permukaan. Itu ada ukuran partikel, bentuk partikel, dan luas permukaannya. Ini ukuran partikel itu untuk gempa langsung cenderung harus lebih kecil sehingga luas permukaan kontaknya juga akan menjadi besar jika ukuran partikelnya lebih kecil dan memudahkan tadi ya kompresibilitas. Dan nomor 4 sifat lain seperti bulk density, kadar lembar, kemudian kompatibilitas, inert, diluent potensial, dan lubrikasi. Lanjut. Nah, tadi kan ada syarat bahannya ya, karena kan tidak banyak bahan aktif yang secara alami memenuhi semua persyaratan ini, maka formulasi gempa langsung itu harus menggunakan ini yang namanya direct compressible excipient atau bahan tambahan yang mampu atau yang digunakan untuk gempa langsung. Contohnya itu untuk mikrokristalin, selulus fungsinya untuk sebagai filler dan binder atau pengikat.
karakteristiknya itu mempunyai kompresibilitas yang tinggi dan eh, apa namanya sifat alir yang baik. Dan contohnya brand mereknya itu ada Avicel, M, Jocel, dan Vivapur. Nah, Avicel yang digunakan ini biasanya yang seri 100. Jadi 101, 102 itu cocok untuk kempal langsung. Kemudian ada laktos anhidrat, fungsinya sebagai filler, sifatnya larut dalam air dan mempunyai sifat alir yang bagus. Contoh mereknya ada Vasflo, Lactopress, dan Parmatos. Kemudian ada di kalsium fosfat atau DCP, fungsinya sama filler, binder, karakteristiknya insoluble atau tidak larut. Kemudian menghasilkan tablet yang yang keras seperti itu. Contohnya di tab dan M kompres. Kemudian ada mannitol, fungsinya sebagai filler binder. Karakteristiknya rasanya manis dan sifat alirnya bagus. Contohnya Partek M Perititol SD. Kemudian ada Start 1500, fungsinya sebagai filler binder. Dan karakteristiknya partiari oh sebagian sebagian tergelatinisasi dan sifat alirnya bagus. Contohnya Start 1500 dan Licatab. Dan ada Prosolve, yaitu gabungan dari MCC, mikrokristalin selulasa, dan silika. Fungsinya sebagai filler dan binder. Karakteristiknya eh, meningkatkan kompleksibilitas dan punya daya alir yang bagus. Dan contohnya adalah Prosolve SMCC. Excipient, excipient selanjutnya adalah sodium start glycolate. Fungsinya sebagai disintegran, karakteristiknya mempunyai daya apa ya, mengembang gitu ya. Jadi mengembang yang tinggi. Contohnya Primogel dan Explotab. Prospovidon, povidon sebagai disintegran, karakteristiknya cepat terdisintegrasi dan punya daya alir yang bagus. Contoh brandnya adalah Colidon CL dan Polyplasdon. Dan ada ini yang biasa digunakan magnesium stearat sebagai lubrikan. Karakteristiknya hidrofobik dan mengurangi tadi ya nempel-nempel di alat seperti itu. Dan contohnya biasa MG Stearat dan Sterotex. Dan yang terakhir ada koloidal silika sebagai bidan sama yaitu atau pelicin seperti itu. Karakteristiknya me- meningkatkan laju alir dan eh, mengatur kelembaban. Contohnya aerosil, cup osil. Lanjut. Nah, terus tahapan ditempa langsung tadi ya. Jadi eh, bahan-bahan aktif dan eksipien dicampur, kemudian langsung dilakukan proses tableting pada dan dikompresi menggunakan mesin tablet. Lanjut saja. Nah, ini kalau diagram diagram alir eh, di skala produksi industri ya. Jadi yang pertama itu ada raw material supply atau bahan-bahannya. Eh, di sebelah kanan ini kan ada contohnya itu acetaminophen tablet dengan direct compression. Itu ada acetaminophen, Avicel pH 101 dan stearit acid. Nah, nanti yang dicampur di blending satu itu adalah acetaminophen dan Avicel pH 101 saja. Kemudian baru setelah tercampur baru dimasukkan lanjut ke proses blending 2 dan ini baru dimasukkan stearit acid sebagai lubrikan untuk terjadi intragranular. Kemudian dilakukan tableting seperti itu ya, masuk ke
mesin tableting, kemudian di coating dan menjadilah bulk product seperti itu. Lanjut, selanjutnya dilanjutkan oleh Fadil. Baik, di sini masuk ke keuntungan dari metode gempa langsung. Nah, jadi yang pertama itu dari kelebihannya yaitu prosesnya itu lebih cepat dan efisien. Jadi berbeda dengan metode yang lain seperti granulasi basah itu kan apa ya terdapat metode metode seperti penambahan apa eksibien kemudian harus dikeringkan sehingga memerlukan waktu yang relatif yang lebih lama dibandingkan dengan metode gempa langsung. Yang kedua itu stabilitas itu bahan itu lebih terjaga. Jadi berbeda dengan metode yang lain, metode ini tidak memerlukan metode seperti apa namanya seperti granulasi bakso itu kan harus dibasahi kemudian harus di oven. Nah itu tuh biasanya mempengaruhi dari stabilitas bahan berbeda dengan metode gempa langsung. Nah yang ketiga ini lebih sedikit bahan tambahan. Ya, karena ya tentu saja berbeda dengan metode granulasi basah. Nah, ini untuk yang keempat adalah skalabilitas yang tinggi. Jadi ini mudah untuk di-scale. Misalnya kita eh, perlu apa namanya produksi yang lebih banyak itu mudah di-scale up. Nah, tentu saja biaya operasionalnya itu juga lebih rendah. Nah, untuk kerugian ataupun kelemahan dari metode gempa langsung itu sendiri, yang pertama itu ada eh, keterbatasan bahan yang dapat digempa langsung. Jadi eh, bahan itu tidak serta-merta dapat langsung digempa langsung. Jadi harus ada yang namanya pemilihan. Eh, kategorinya itu biasanya yang mempunyai sifat alir yang baik dan memiliki kompresibilitas yang baik. Yang kedua, bahan API harus memiliki sifat alir yang bagus. Nah, ini adalah syarat utama. Jadi harus memiliki sifat alir yang bagus. Dan jika tidak memiliki sifat alir yang bagus itu kita menggunakan metode granulasi. Nah, yang ketiga itu titik kritis dalam pemilihan eksipien. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Anugrah, itu ada banyak sekali tentang eksipien seperti yang. Nah, ini kan harus lebih apa namanya ya kayak kritis dalam pemilihan eksipien itu sendiri karena nanti akan mempengaruhi dari hasil gempa langsung. Nah, untuk yang keempat ini rawan terjadinya pemisahan karena biasanya itu terjadi karena ada densitas antara zat aktif dengan eksipien. Nah, ini untuk jenis-jenis dari mesin cetak tablet itu ada yang pertama ada single punch, kemudian multi punch atau biasanya rotary punch. Nah, untuk perbedaannya, biasanya mesin tunggal itu apa ya, bekerja secara single. Berbeda dengan multi punch itu biasanya banyak langsung yang dapat dibuat. Nah, kemudian produksinya juga berbeda. Single punch itu biasanya rata-rata hanya 60 hingga 100 tablet per menit. Berbeda dengan rotary multi punch itu biasanya di skala industri biasanya 100.000 tablet per jam. Itu sangat berbeda sekali ya perbedaannya. Nah, kemudian ini masuk ke bagian-bagian dari mesin cetak tunggal. Nah, ini yang pertama itu ada bagian yang namanya hopper. Hopper ini tempat apa namanya memasukkan dari granulasi, kemudian nanti akan mengalir ke apa namanya cetakan tablet. Ini tempat untuk nanti dituangkan granulnya tersebut. Nah, kemudian di bawahnya dari hopper ini ada yang namanya sepatu sepatu pengisi. Jadi nanti pertama masuk ke corong hopper, kemudian akan dialirkan dengan
lewat sepatu pengisi. Nah, kemudian setelah itu nanti akan masuk ke die ini ya nomor 2. Nah, ini merupakan tempat cetakan tablet. Terus yang ketiga itu ada punch. Jadi setelah bahan granulasi itu, bahan apa namanya yang buat bikin tablet itu masuk, kemudian nanti kan sudah mengisi di die ini. Nah, nanti akan di punch dari atas, akan dikempa. Nah, kemudian setelah dikempa, nanti yang nomor 4 punch bawah ini bertugas ngepunch dari bawah. Nanti tabletnya itu keluar ke atas gitu. Sudah berbentuk menjadi tablet. Kemudian nanti akan didorong keluar. Nah, itu sudah menjadi tablet. Nah, ini akan dijelaskan oleh Devi. Nah, izin masuk yang selanjutnya itu ada contoh jurnal dengan metode gempa langsung. Yang pertama itu jurnal dari Yayu Susanti dan Nur Ani yang berjudul Formulasi Tablet Paracetamol menggunakan pati biji durian atau Duriosibethinus mur sebagai bahan pengikat secara gempa langsung. Ini bisa di next. Di sini ada contoh formulanya, dibuat menjadi 3 formula, di mana formula pertama itu dengan bahan pengikat pati biji durian sebesar 8%, formulasi kedua bahan pengikat pati biji durian sebanyak 10%, formula 3 bahan pengikat pati durian 12%. Untuk bahannya sendiri itu ada paracetamol sebagai zat aktif, avisal pH 102 sebagai pengisi, pati biji durian pengikat, pati jagung sebagai penghancur, dan talkum sebagai glidan atau lubrikan. Bisa di next. Lalu untuk penimbangannya sendiri itu sesuai dengan formulasi tadi sudah dibagi per formulasi 1, 2, 3. Lalu kemudian dihaluskan setiap bahan, terutama bahan aktifnya yaitu paracetamol, avisal 102, pati biji durian, dan pati jagung sampai homogen. Kemudian talkum dihaluskan untuk mendapatkan kombinasi yang homogen. Bahan campuran untuk masing-masing formula 1, 2, 3 itu dihomogenkan sebelum ditabletkan dengan mesin tablet single punch dengan metode gempa langsung untuk membuat tablet dengan berat rata-rata per tabletnya itu 600 mg. Demikian pula sifat fisik tablet diperiksa yaitu dengan uji keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kerapuhan, dan kekerasan tablet uji statistik. Bisa di next. Untuk hasil penelitiannya sendiri yaitu dari penelitian formulasi tablet paracetamol menggunakan pati biji durian ini fungsinya sebagai bahan pengikat dan menggunakan teknik gempa langsung. Tujuannya itu untuk menentukan konsentrasi bahan pengikat yang paling efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitas menunjukkan itu persen rata-rata zat terlarut dalam tablet paracetamol formula 1 turut di mana 88,32%, lalu formulasi 2 67,29% dan formulasi ketiga itu 31,59%. Dan hasil ini menunjukkan bahwa formulasi 1 itu menggunakan konsentrasi bahan pengingat 8% dan sudah memenuhi syarat sesuai dengan Farmakopeia Indonesia atau memenuhi syarat disintegrasi tablet paracetamol sendiri. Lalu next, yang kedua itu ada jurnal dari Hardi Handoko. Untuk judulnya sendiri itu formulasi tablet hisap buah rimbang atau Solanum torfum SW menggunakan metode gempa langsung dengan variasi bahan pemanis. Next. Di sini ada formulasi granul pemanis stevia-nya sendiri, di mana formulasi granulnya itu ini terdiri dari stevia, amil manihot, dan aquades dibuat dengan 3 formula. Untuk di situ udah ada berapa banyak yang harus ditimbang untuk pembuatan granul ini sendiri. Proses pembuatan ini dengan mencampurkan basis massa mucilago yaitu mencampurkan aquades dengan amil manihot ke dalam beker gelas,
lalu dipanaskan di atas hot plate dengan diaduk sampai homogen, sampai membentuk massa kental seperti musilago. Lalu musilago ini nanti dipindah ke lumpang. Lalu ditambahkan stevia sedikit demi sedikit, lalu dikepal sampai massa yang masanya terlihat. Lalu digranulasi dengan ukuran mesh 14 setelah diperoleh massa granul. Lalu granulnya dikeringkan ke dalam lemari pengering dengan suhu 30 derajat Celcius selama 2 hari. Setelah kering, massa granul tersebut ditimbang sesuai kebutuhan masing-masing formula. Lalu selanjutnya di sini ada formulasi sediaan tablet. Kalau tadi kan formulasi sediaan pembuatan granul stevia atau pemanisnya. Kalau yang ini baru ke formulasi sediaan tablet hisapnya dengan buah rimpang. Dibuat 3 formula juga dengan komposisinya sendiri itu serbuk rimpang sebagai aktif atau atau 2 sebagai pelindung, perisa vanila 1% sebagai pengaroma, primogel 2% sebagai pengembang. Lalu ada Avisal pH 102 sebagai bahan pengisi. Formula 1 sendiri itu dibuat dengan konsentrasi mannitol dan granul stevia 1:1, formulasi 2 dengan konsentrasi 1:2, lalu formulasi 3 dengan konsentrasi mannitol dan granul stevia 2:1. Lalu untuk formulasi tablet hisap sendiri ini dibuat sebanyak 200 tablet menggunakan metode gempa langsung dan dibuat diameter sebesar 13 mm, bobot tablet 600 mg dan formulasi tablet hisap dibuat dengan beberapa formula tablet hisap seperti yang tadi sudah disebutkan. Next next slide. Dari hasil penelitian ini sendiri itu disimpulkan bahwa buah rimbang ini diformulasikan ke dalam sediaan tablet hisap dengan mutu fisik granul dan fisik yang memenuhi persyaratan dan dari ketiga formula tersebut formula 3 adalah formula yang paling disukai oleh panelis. Dan untuk dari penulis sendiri itu menyarankan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian kandungan vitamin dan mineral pada buah rimbang ini yang dipakai dan melakukan variasi bahan pemanis lainnya yang cocok seperti contohnya itu sukrosa, dextrosa, laktosa, aspartam, sorbitol dengan sampel granul buah rimbang. Bisa next. Lalu ada permasalahan dan solusi yang mungkin terjadi pada saat pembuatan tablet dengan metode gempa langsung. Yang pertama itu ada masalah aliran dan kompresibilitas bahan, di mana metode ini nih memerlukan eksipien dengan sifat alir dan kompresibilitas yang optimal. Jika bahannya sendiri itu tidak memenuhi kriteria, maka akan muncul masalah seperti inkonsistensi berat tablet akibat distribusi bahan yang tidak merata. Lalu ada kerapuhan tablet karena partikelnya tidak sempurna. Untuk solusinya sendiri itu bisa menggunakan bahan pengisi khusus seperti selulosa mikrokristal atau laktosa semprot kering yang memiliki aliran dan kempa yang baik. Lalu ada tambahan glidan, contohnya itu silit koloidal untuk meningkatkan alir pemisahan lapisan tablet akibat udara. Itu contohnya cetak atau yang tepat. Penyebabnya sendiri itu karena granul terlalu kering atau kurang kohesif. Selanjutnya itu karena tekanan kompresi berlebihan. Untuk solusinya sendiri itu bisa mengatur kadar udara optimal, lalu menambahkan bahan pengikat seperti PFP atau HPMC, lalu mengoptimasikan tekanan dan kecepatan dari mesin kempanya sendiri. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan terkait pembuatan metode gempa langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.